Duduklah. Suara Tuan Mike terdengar datar saat meminta Zeva duduk di hadapannya, seolah menunjukkan sikap acuh dan ketidaksukanya kepada wanita itu. Sebenarnya Zeva merasa tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pria itu selain acara pertunjukan, Lily. Namun karena rasa penasarannya, ia memilih duduk untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Tuan Mike. Setelah memastikan Zeva duduk dengan nyaman, Tuan Mike menegapkan posisinya sambil menumpukan kedua lengan di atas meja. "Kamu tahu saya siapa?" Zeva mengangguk kepalanya pelan. "Ya, saya tahu. Anda adalah pemilik perusahaan besar dan pemilik yayasan yang menaungi beberapa sekolah swasta ternama di kota ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, Tuan." Tuan Mike tersenyum sinis saat melihat Zeva begitu lugas menjawab pertanyaan darinya. Sorot matanya terus menatap mata indah Zeva yang begitu tidak asing baginya. Ya, ia yang tadinya ingin marah, kini seolah bingung sendiri. "Pembicaraan kita saat ini, jauh di luar itu semua. Saat ini saya duduk di hadapan kamu, sebagai paman dari Flora." Dek. Zeva terpaku dengan mulut terperagah. Sungguh ia tidak habis pikir kenapa mantan istri Leon menyerangnya dari berbagai sisi. Beberapa waktu lalu Bara hampir dimanfaatkan oleh Flora dan sekarang, pamannya. "Kamu pasti sudah tahu hubungan masa lalu Leon dan Flora. Saya tidak peduli apa yang membuat Leon begitu mengilai wanita yang status sosialnya jauh di bawah Flora, tapi saya tidak bisa diam saja, saat melihat kamu bertingkah seolah menjadi ibu kandung untuk Leonie. Walau bagaimanapun, Flora berhak untuk mengenal dekat buah hatinya, paham?" Zeva diam terpaku, berusaha mencerna semua ucapan Tuan Mike yang berusaha untuk menyudutkannya. Sebelum berhadapan dengan Tuan Mike, Zeva sudah melewati badai besar yang jauh lebih menyakitkan, menguji kesabaran dan kesetiaan. Jika sekarang maksud baiknya dipertanyakan dan dianggap tidak pantas, sepertinya hal itu tidak akan cukup untuk menggoyahkan janji Zeva kepada Lily. "Sekalipun saya tidak pernah melarang Nona Flora untuk dekat dengan putrinya. Sekarang saya akan bertanya balik, usaha apa yang sudah dia lakukan untuk membuat putrinya menerima keberadaan seorang ibu yang selama ini pergi meninggalkannya?" Tuan Mike diam terpaku, menatap sorot mata Zeva yang seolah sedang mengintimidasinya. "Sebenarnya bukan ranah saya untuk bicara seperti ini tapi saya hanya berusaha untuk membuat Lily tidak kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Gadis kecil itu berhak bahagia, dia tidak perlu tahu tentang masalah yang terjadi di antara kedua orang tuanya." Hembusan napas Tuan Mike terdengar lirih saat ia meraih cangkir di atas meja lalu menyeruput isi cangkir itu perlahan. Pantas saja Flora depresi, wanita ini pandai bicara batin Tuan Mike. Setelah beberapa kali tegukan, Tuan Mike kembali meletakkan cangkirnya di atas meja. "Tahu apa kamu tentang Lily? Meski sekarang kamu paling dekat dengannya, jangan bersikap seolah kamu tahu semuanya. Kamu mungkin bisa menggantikan posisi Flora di hidup Leon tapi tidak dengan hidup Lily. Darah lebih kental daripada air, dan kamu menghalangi hubungan ibu dan darah dagingnya. Flora berjuang untuk melahirkan anaknya." Kedua tangan Zeva mencengkeram erat ujung dressnya. Terkadang ia tidak paham kenapa seseorang selalu menjadikan hubungan darah sebagai tolak ukur sebuah ketulusan. Kedua matanya hampir tak berkedip menatap pria parubaya itu hingga tiba-tiba ia berdiri dari posisi duduknya. "Saya bisa mengerti maksud Anda. Tapi maaf saya tidak setuju dengan ucapan Anda. Karena..." Sejenak ucapan Zeva terhenti saat ia mencoba untuk mengontrol diri agar tidak terbawa emosi. Walau bagaimanapun ia mengerti maksud Tuan Mike hanya untuk memperjuangkan hak Flora sebagai ibu biologis, Leonie Horowitz. "Karena saya merasa mempunyai nasib yang sama seperti Lily. Darah memang lebih kental daripada air,
tapi itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Sama seperti Lily, saya juga mempunyai masa lalu yang hampir sama, bedanya ayah sayalah yang bajingan. Saya ditelantarkan di usia 4 bulan, ibu saya meninggal dalam persaingan, dan saya besar di panti asuhan, jelas Zeva panjang lebar. Entah mengapa berhadapan dengan pria asing itu membuat ia begitu belak-belakan menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Tuan Mike yang terhormat, Anda memang lebih berhak daripada saya tapi, apa Anda pernah bicara langsung dengan gadis kecil itu? Apa Anda pernah mendengar suara isak tangisnya? Tidak, Anda tidak tahu itu semua, begitu juga dengan Nona Flora. Dia datang hanya untuk mendapatkan posisinya sebagai istri Leon, bukan Ibu Lily. Hufet, saya sangat menghargai kedermawanan Anda untuk festival balet ini, tapi jika alasan Anda datang hanya untuk mengincar saya, Anda salah sasaran, Tuan. Saya bukan wanita lemah, saya permisi. Zeva berbalik hendak melangkah pergi, namun setelah beberapa saat ia menghentikan langkahnya. Dengan raut wajah penuh kekecewaan ia kembali menoleh memandangi Tuan Mike yang masih diam terpaku di posisinya. Saya berharap Anda berumur panjang, Tuan. Anda harus melihat Lily tumbuh dengan baik dan pintar di bawah asuhan saya, Bu Ranti dan Leon. Saya berjanji untuk itu, ucap Zeva dengan lugas. Ia kembali melanjutkan langkahnya keluar dari area dalam restoran sambil menghentakkan kakinya, kesal. Pagi ini Zeva baru saja berusaha menata hati untuk melupakan masa kecil yang sangat menyedihkan. Namun hatinya yang sedang tidak baik-baik saja, malah diobrak-abrik oleh Mike Wilson. Pandangan Tuan Mike tak pernah lepas dari Zeva yang terus melangkah menjauh. Ia melirik ajudannya yang berdiri tak jauh dari meja. Apa wanita itu baru saja menyumpahiku? Tidak, Tuan. Nona Horowitz itu baru saja mendoakan Anda panjang umur. Bukankah itu sesuatu yang baik? Tuan Mike berdecak sambil memijat tekuk lehernya yang terasa tegang. Aku merasa baru saja kalah debat. Memalukan, tapi... Wanita itu terlihat tidak asing, suaranya, sorot matanya, dan gaya bicaranya mengingatkanku pada seseorang. Siapa itu, Tuan? Tanya sang ajudan yang tiba-tiba merasa penasaran. Tuan Mike kembali melirik sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi janggut yang sudah mulai memutih. Entahlah, aku tidak yakin. Apa Anda menyukai Nona Horowitz itu? Tatapan Anda sangat berbeda saat melihatnya, ucap si ajudan kepo. Pertanyaan itu sontak membuat Tuan Mike melirik dengan sorot mata tajam. Apa yang kau bicarakan? Hah? Bantu aku berdiri, lebih baik aku pulang sekarang. Baik Tuan. Ak punggungku. Keluh Tuan Mike saat merasakan nyeri di punggungnya karena terlalu lama duduk. Di tempat berbeda, Bara sedang duduk meringkuk di atas sofa ruang tengah kediaman keluarga Horowitz. Ya, karena hari ini ia pun libur jadi menyempatkan diri untuk datang mengobrol dengan Leon. Apa kamu sedang dikejar ZEN? Kenapa meringkuk dengan raut wajah pucat seperti itu sih? Tanya Leon yang terlihat semakin bingung melihat tingkah Bara. Perlahan Bara menoleh menatap sang sahabat dengan lingkar mata menghitam karena kekurangan tidur. Ini lebih menyeramkan daripada dikejar ZEN. Wanita itu sepertinya benar-benar ingin menghantuiku. Bisa-bisanya dia pindah ke rumah sakit tempatku bekerja dan yang paling parah, ruang praktek kami bersebelahan. Leon, apa aku sedang bermimpi? Coba cium aku. Leon menjadi geli sendiri saat mendengar ucapan Bara. Memangnya kau Snow White, dicium biar bangun. Ini itu kenyataan, Bar. Kami tidak sedang bermimpi. Lagi pula kepada harus overthinking seperti itu, bisa jadi dia memang menyukai rumah sakit itu dan berminat bekerja di sana. Bara menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dia pasti punya dendam kepadaku karena aku mengatainya dokter abul-abul, abal-abal.
Aku baru saja mencari tahu tentang dia dan rumah sakit tempatnya bekerja dulu jauh lebih besar, bukankah itu mencurigakan? Ponsel yang tadi Bara letakkan di atas meja segera ia raih, untuk memperlihatkan satu foto kepada Leon. Lihatlah, tadi dia mengupload foto di samping ruang kerjaku dengan caption target. Leon berusaha menahan tawanya sambil meraih ponsel itu dari tangan Bara. Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu. Sepertinya dia menulis caption target itu karena dia telah mencapai target untuk bekerja di rumah sakit itu. Kenapa kamu gelisah hanya karena dia berfoto di samping ruanganmu? Bukannya ruangan kalian memang bersebelahan sekarang? Cek, iya juga sih. Tapi tetap saja aku tidak nyaman. Dia wanita aneh, aku tidak suka, ucap Bara seraya terus meringkuk di atas sofa. Leon tak menanggapi, ia kembali mengalihkan pandangannya melihat foto di layar ponsel Bara. Ya, dulu ia hanya mendengar berita bahwa Mike Wilson mengangkat seorang anak, dan ia tidak menyangka jika putri angkat Mike itu sekarang berprofesi sebagai seorang dokter. Saat sedang memperhatikan foto itu, tiba-tiba pandangan Leon tertuju ke kalung yang dipakai Karina. Ia mendekatkan wajahnya di layar ponsel sambil mengzoom foto itu agar lebih jelas. Leon, kamu kenapa melihat foto wanita itu terus sih? Jangan macam-macam, nanti singa betina kesayanganmu mengaum aku tidak mau tanggung jawab. Bukan itu, tapi ini. Leon kembali melihat dengan detail kalung yang dipakai Karina sangat mirip dengan yang dipakai Zeva. Mustahil, tapi apa mungkin? Apa mungkin ini? Kalung ini mirip dengan milik Zeva. Leon menoleh, menatap Mike dengan kedua mata membulat. Ia harap hanya salah lihat saja, namun semakin di zoom liontin pada kalung itu semakin mirip dengan milik mendiang ibu, Zeva. Bara meraih ponselnya dari tangan Leon dan ikut memperhatikan kalung yang dipakai Karina. Kalung apaan sih? Kalau kalung samaan itu wajar, mungkin Zeva dan si Abul-Abul beli di toko yang sama. Bukan seperti itu, Bar. Kalung itu sama persis dengan kalung milik mendiang ibu Zeva. Desainnya sangat klasik, tidak mungkin ada yang bentuknya sama persis. Bara mendongakkan kepalanya menatap Leon yang tiba-tiba saja berdiri dari posisi duduknya. Lantas kamu mau apa? Jangan bilang kamu mau menemui Karina untuk menanyakan kalung itu. Jangan gegabah. Kalau ini hanya kebetulan, dia bisa berpikir macam-macam. Ucapan Bara membuat Leon kembali duduk di sofa. Ya, sahabatnya itu benar, ia tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu benar juga, tapi entah kenapa aku punya feeling yang kuat tentang ini. Kalung yang sama. Ini bukan hanya kebetulan, kan? Hadeh, Leon. Kalaupun sama memangnya kenapa sih? Apa mereka putri yang tertukar atau semacamnya? Tanya Bara yang memang belum mengetahui tentang masa lalu Zeva yang baru saja terkuak kebenarannya. Leon menyondongkan tubuhnya, menatap sang sahabat dengan serius. Ia tahu Zeva telah melarangnya untuk mencari tahu tentang sosok ayah yang tak lagi Zeva rindukan dalam hidupnya, namun melihat Karina memakai kalung yang sama seperti dengan Zeva, membuat Leon merasa ia harus turun tangan. Meski rasa penasaran Zeva tentang sosok ayahnya tak lagi menggebu, namun Leon tahu bahwa sebenarnya, sang istri sangatlah merindukan sosok ayah yang tak pernah ia temui dalam hidupnya. Kamu dengar aku baik-baik, Zeva bukanlah anak yatim piatu. Ayahnya masih hidup, dan aku yakin dia ada di kota ini. Dan entah mengapa aku tiba-tiba mempunyai firasat jika ayah Zeva ada hubungannya dengan Karina, jelas Leon dengan asumsi yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Bara mundur perlahan hingga bersandar di sofa. Kelopak matanya membuka sempurna saat teringat satu orang yang mungkin saja, itu orangnya. Oh God, jangan-jangan ayah Zeva itu.
Ayah kandung Karina, secara Karina itu kan hanya anak angkat. Bisa jadi mereka terpisah saat kecil, Zeva dibawa ke panti, Karina ditelantarkan dijalankan. Garis kehidupan macam apa ini? Leon menggertakkan giginya geram, saat apa yang diucapkan Bara, tak sejalan dengan apa yang ia pikirkan. Dengan lemas Leon menyadarkan tubuhnya sambil memijat tekuk leher yang tiba-tiba menek NG. Huff, entahlah. Aku malah memikirkan hal yang berbeda. Memangnya kamu pikir apa? Tanya Bara penasaran. Bukannya menjawab, Leon malah memejamkan matanya. Ia memikirkan cara untuk menyelidiki semuanya tanpa membuat Zeva ataupun Karina curiga. Bara. Panggil Leon pada akhirnya, meski pandangannya terus tertuju ke langit-langit ruangan. Kenapa? Besok Karina pertama kali masuk bekerja, kan? Benar. Apa kamu akan menemuinya? Leon yang sejak tadi menatap nanar ke arah plafon kini mengalihkan perhatian ke Bara yang terlihat menunggu jawaban darinya. Kita lihat saja besok. Tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Bara mengerutkan keningnya, bingung. Namun perasaannya mulai tidak enak saat melihat ekspresi wajah Leon. Apa itu? Aku mau, kamu jangan terlalu dekat dengan Bara. Kenapa harus rumah sakit itu sih? Atau kamu sengaja agar selalu dekat dengan Bara ya, kamu suka sama dia? Tanya Flora dengan tatapan sinisnya. Sudah lama Flora berteman dengan Bara namun baru kali ini ia merasa Bara begitu cuek kepadanya dan ia tidak senang saat mengetahui bahwa Karina bekerja di rumah sakit yang sama bahwa ruangan mereka bersebelahan. Aku lihat postingan kamu di sosmed. Kamu sengaja berfoto di samping ruang kerja Bara, sengaja kamu. Lanjut Flora dengan tatapan sinis yang terlihat jelas. Hembusan napas Karina terdengar lirih. Hal yang ia takutkan kini benar-benar terjadi, Flora selalu saja cemburu kepadanya. Belasan tahun ia mengasingkan diri agar Flora tidak berpikir bahwa ia ingin menguasai harta Mike Wilson, namun sepertinya usahanya sia-sia. Kepulangannya ke kota itu seolah memancing kecemasan Flora, baik itu masalah harta dan sekarang masalah lelaki. Kak, aku memilih rumah sakit itu karena dekat dengan rumah, akreditasinya sangat bagus dan pelayanannya bagus. Semua ini aku lakukan demi papa, bukan demi pria asing menyebalkan yang kakak bilang calon pacar kakak itu. Halah, dasar muka dua. Alasan kamu itu basi. Baik Leon ataupun Bara, mereka hanya boleh melihat aku seorang, lihat saja nanti, aku akan membuat mereka memuja-mujaku seperti dulu, setelah aku berhasil naik tahta menjadi penerus Wilson Group. Awas saja kalau kamu berniat menjadi kandidat pewaris harta uncel Mike, aku akan menyeret kamu kembali ke jalanan, paham? Karina selalu saja kehabisan kata-kata saat Flora secara terang-terangan mengancamnya. Padahal sedikitpun Karina tidak pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun warisan itu. Yang menjadi fokus Karina sekarang hanyalah merawat pria yang sangat berjasa bagi hidupnya, Mike Wilson. Aku bisa gila tinggal di sini, tapi aku tidak mungkin meninggalkan papa. Sabar Karin. Lebih baik sekarang kamu hindari dokter barbar itu saja.